Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Berjumpa kembali ya di mata kuliah pengantar teknologi informasi yang bagian kuliah kedua, bagian kedua ya. Materi yang kita bahas masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu definisi, sejarah, sistem komputer, bahasa pemrograman, dan SDM. Nah, kalau kemarin kita sudah masuk ke hardware ya. Nah, saat ini kita akan coba sedikit mengulas tentang software atau perangkat lunak yang dasar-dasar aja karena sebenarnya ini hanya pengetahuan buat Anda ya. Nah, perangkat lunak ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama ada sistem operasi ya, lalu ada program utilitas, lalu ada program aplikasi, lalu ada program paket dan bahasa pemrograman. Baik. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang mengoperasikan komputer serta menyediakan antarmuka dengan perangkat lunak lain atau dengan pengguna. Contoh sistem operasi yang jamak ya, atau yang pernah kita kenal, yaitu Microsoft DOS ini sebelum Windows dulu, untuk komputer-komputer jadul ya. Lalu ada Microsoft Windows yang sekarang sudah sampai generasi ke-10 ya. Windows 10 ya, nanti mungkin akan keluar Windows versi terbaru kalau saya tak salah. Windows 11 ya. Lalu ada Macintosh, ini untuk produk biasanya Apple ya kalau saya tidak salah. Lalu OS 2, lalu Unix, lalu Linux, NetWare, dan lain-lain. Termasuk juga Android ya. Android dan iOS itu adalah salah satu dari contoh sistem informasi, sistem operasi maksud saya. Lalu program utilitas itu merupakan program khusus yang berfungsi sebagai perangkat pemeliharaan komputer. Nah, seperti antivirus, partisi hard disk, manajemen hard disk, dan lain-lain. Jadi, program utilitas ini tuh bukan program utama sebenarnya, tapi lebih ke semacam software yang digunakan untuk pemeliharaan komputer ya, lebih ke cenderung ke pembantu lah jatuhnya. Contohnya seperti antivirus Norton gitu ya, ada lagi untuk partisi itu Partition Magic, lalu antivirus lagi McAfee, lalu ya, dan lain-lain. Nah, ada lagi program aplikasi. Nah, program aplikasi ini merupakan program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik. Kalau tadi itu program utilitas itu dia untuk pemeliharaan, kalau aplikasi ini tujuan spesifik. Nah, aplikasi ini macam-macam ya, tergantung kebutuhan Anda. Kalau kita di bidang teknik itu seperti ada ada etap gitu ya, etap itu untuk power system ya, simulasi power system gitu ya. Ada MATLAB gitu. Kalau di akuntansi itu ada aplikasi akuntansi, aplikasi perbankan ya, aplikasi manufaktur, dan lain-lain gitu ya. Termasuk juga Microsoft Office itu termasuk program aplikasi itu untuk memenuhi kebutuhan spesifik seperti Microsoft Word, itu untuk pengetikan ya, PowerPoint itu untuk presentasi seperti saat ini gitu ya, Excel atau spreadsheet itu untuk kebutuhan akuntansi ya, lebih untuk kebutuhan data itu biasanya Excel ini. Tapi tidak hanya ke situ saja, agak lebih luas ini untuk Excel ini dan lain-lain. Nah, ada lagi program paket ya. Nah, program paket ini tuh program yang dikembangkan. Sebenarnya dia program spesifik, tapi dikembangkan untuk kebutuhan umum. Sama dengan program aplikasi tadi ya, tapi dia kebutuhannya lebih umum. Saya tadi ya, saya bilang ada Microsoft Word, dia termasuk program aplikasi sebenarnya, tapi umum dia yang memakainya orang umum. Seperti desain grafis itu ada Corel Draw, Photoshop gitu ya, dan lain-lain. Nah, ada lagi yang namanya bahasa pemrograman. Nah, ini merupakan perangkat lunak untuk pembuatan atau pengembangan perangkat lunak lain. Bahasa pemrograman dapat diklasifikasikan menjadi tingkat rendah, tingkat sedang, dan tingkat tinggi.
Pergeseran dan tingkat rendah ke tingkat tinggi menunjukkan kedekatan dengan bahasa manusia ya. Bahasa tingkat rendah atau biasa disebut dengan bahasa assembly merupakan bahasa dengan pemetaan satu persatu terhadap instruktur komputer. Nah, kalau bahasa tingkat tingginya itu tuh bahasa yang sudah lebih advance ya dari bahasa tingkat rendah. Contoh bahasa tingkat tinggi itu ada Pascal ya, Basic, Prolog, Java, dan lain-lain. Kalau tingkat menengah itu bahasa C. Nah, seperti perangkat lunak lain, bahasa pemrograman juga memiliki pertumbuhan dan generasi. Jadi dia tidak stuck di situ saja ya, dia akan terus dikembangkan oleh developernya ya. Oke, kita masuk ke bagian SDM ya, atau sumber daya manusia. Terdapat berbagai peran yang dapat dilakukan manusia dalam bagian sistem komputer. Beberapa peran diantaranya adalah analis sistem ya. Nah, ini berperan melakukan analis terhadap permasalahan yang dihadapi serta merancang solusi pemecahannya dalam bentuk program komputer. Programmer ada lagi biasanya berperan menerjemahkan rancangan yang dibuat analis ke dalam bahasa pemrograman sehingga solusi dapat dijalankan oleh komputer. Lalu operator dia bertugas untuk menjalankan komputer berdasarkan instruksi yang diberikan. Ada lagi teknisi yang bertugas merakit atau memelihara perangkat dari komputer dan lain-lain. Nah, kalau kita berbicara tentang klasifikasi komputer, itu dibedakan menjadi beberapa, yaitu berdasarkan sinyal masukan, berdasarkan ukuran, berdasarkan generasi, dan berdasarkan tujuan pembuatan. Nah, berdasarkan sinyal masukan, komputer analog, dia menerima sinyal masukan berupa data analog, contoh komputer penghitung aliran BBM pada SPBU gitu ya, ini namanya analog nih. Datanya itu analog, maksudnya itu bukan yang belum yang digital kayak sekarang ya, belum yang komputernya digital yang ininya itu mirip putaran-putaran dia, mirip kayak odometer dari sepeda motor Anda ya, sepeda motor yang lama-lama itu yang belum digital gitu ya. Nah, ada lagi yang namanya komputer digital, menerima masukan digital yang merupakan komputer kebanyakan yang saat ini kita kenal. Nah, ada lagi yang namanya komputer hybrid, dia menerima masukan analog dan digital. Lalu kalau kita bicara berdasarkan ukuran fisik dan kapabilitasnya, komputer ini dapat diaplikasikan menjadi ada yang mikro, berukuran kecil. Biasanya dipergunakan oleh satu orang, contohnya PC, notebook, palm top, PDA, dan lain-lain. Laptop juga termasuk ya. Nah, komputer mini dia berukuran lebih besar. Biasanya digunakan untuk kebutuhan dan pekerjaan yang lebih besar juga. Contoh komputer alpha dan lain-lain. Ada lagi yang namanya superkomputer. Merupakan komputer berkinerja amat tinggi. Biasanya untuk memenuhi kebutuhan pemrosesan yang amat besar. Contoh Cry, Deep Blue, Earth Simulator, dan lain-lain. Dan ada lagi mainframe. Nah, kalau kita bicara berdasarkan generasi teknologi penyusunnya, komputer dapat diklasifikasikan menjadi generasi pertama tahun 1946 sampai 1959. Dia menggunakan tabung hampa. Ada lagi generasi kedua tahun 1959 sampai 1965 menggunakan transistor. Lalu generasi ketiga tahun 1965 sampai 1970 menggunakan IC atau integrated circuit. Lalu generasi keempat tahun 70 sampai sekarang menggunakan VLSI atau Very Large Scale IC. Nah, berdasarkan tujuan pembuatan, dapat diaplikasikan menjadi ada yang PC-nya untuk tujuan umum atau general purpose, ya. Contohnya PC, notebook, dan lain-lain. Dan ada yang untuk kebutuhan khusus atau special purpose. Merupakan komputer yang dikembangkan untuk kebutuhan khusus. Contoh komputer khusus dalam bermain catur gitu ya. Oke, mungkin itu dulu untuk kuliah kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan selanjutnya. Nah, untuk kuliah kedua, bagian kedua. Mungkin itu saja dulu dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.